teman-teman, assalamualaikum. Saya di sini ikutan acara Gaskan Bercerita by Podcast Kami Sleman dengan tagline Get Ready for Your Story. Seru banget deh ceritanya, tungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Umu. Aku salah satu pengurus PD Sleman. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang apa yang udah aku alami, apa yang udah aku jalani selama 7 tahun berkami ya. Gak terasa banget dari 2015 dan sekarang udah 2022. Di kesempatan kali ini di podcast Gaskan Bercerita by PD Kami Sleman, tentunya aku mau ngomongin soal pembinaan. Karena kayaknya sebagian besar hidup aku di kami tuh di bagian pembinaan terus, gak pernah ganti-ganti. Nah, kalau kita ngomongin soal kami, pasti gak akan lepas dong yang namanya dari pembinaan. Kita tahu sendiri lah ya, kalau kami itu gerakan gak cuma harokatul amal, tapi juga harokatul tajnid. Harokatul tajnid yang kalau di bahasa Indonesiain organisasi pengkaderan. Nah, kenapa sih pengkaderan tuh jadi penting banget di kami? Sebelum aku cerita nih ya, aku jelasin dulu. Ternyata kami ini lahir itu gak langsung tiba-tiba aksi gitu waktu itu. Ternyata mereka sudah mempersiapkan diri, membina diri dengan begitu lama sampai akhirnya berani untuk confess, kalau bahasa sekarang confess ya, untuk menjadi gerakan mahasiswa gitu yang disebut nama kami kayak gitu ya. Tentunya dulu pendiri-pendiri kami melakukan pembinaan yang sangat ber-effort ya, sampai akhirnya mereka benar-benar berani menunjukkan dirinya. Nah, pembinaan apa sih sebetulnya yang dilakukan di kami yang seharusnya kita lakukan atau seharusnya kita bersama-sama memperjuangkan itu? Nah, kalau teman-teman di Komsat nih pasti tahu lah ya yang namanya IJDK, Indeks Jati Diri Kader, yang di situ tuh udah ada poin-poinnya tuh, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita targetkan dan kenapa kita harus mentargetkan itu gitu. Tentunya untuk mencapai generasi muslim negarawan gitu ya. Generasi yang dia muslim tapi juga membela negaranya begitu. Yang itu tuh kalau di DEM 1 namanya Syamulatul Islam ya. Menyeluruh gitu konsepnya. Nah, tadi kan aku udah bilang ya kalau aku mau cerita terkait apa sih yang aku rasakan di pembinaan. Kalau di pembinaan itu kan pasti ketemu dengan banyak orang, dan tentunya banyak orang itu punya banyak cerita. Setiap orang punya cerita yang unik, yang itu tuh bener-bener membuat giroh untuk berkaminya tuh naik banget gitu. Di salah satu kesempatan, saat itu aku main ke sebuah komisariat ya, di salah satu Sleman, ngobrol terkait pembinaan, terkait bagaimana mempertahankan sebuah kaderisasi itu berjalan. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin ngeliatnya ngadain MK1 aja, terus ngadain sertifikasi aja, ternyata tuh gak cuman itu gitu. Di belakang-belakangnya tuh banyak banget perjuangan yang dilakukan sama mereka, sama teman-teman, yang itu juga jadi bikin aku, wah ternyata aku gak berjuang sendirian ya. Dari mulai nyari dana buat berangkat daurah, kan gak gratis lah ya berangkat daurah, dari gimana caranya ngadain MK itu berjalan dengan baik buat adik-adiknya, gimana caranya bisa bertahan dengan dinamika Komsat yang kadang tuh sulit banget untuk dibicarakan baik-baik kayak gitu ya. Nah, salah satu hal yang setelah aku mendapatkan cerita itu, ternyata bagi si kader dengan melakukan itu tuh dia jadi bisa lebih tahu makna berjuang, tahu makna bertahan, tahu makna ternyata dakwah ini tuh gak semulus jalan tol, memang harus seserius itu, memang gak bisa sebercanda itu ngurusin banyak orang gitu. Yang kadang tuh kita yang diurusin tuh rasanya apa sih ini, ganggu banget, dicet-cet terus gitu. Ternyata ada orang yang benar-benar seberjuang itu mempertahankan kita supaya kita juga jadi lebih baik gitu. Keren banget ya sih. Yang aku tuh langsung mikir kayak, waduh, aku kalau diajak rapat aja ngeluh banget gitu. Ternyata ada orang yang benar-benar memperjuangkan itu gitu. Yang pas tak tanya kenapa harus sebegitunya, apakah karena dapat amanah
di kaderisasi, ternyata enggak. Ternyata dia jawabannya, ya apa yang aku lakukan itu insya Allah akan membentuk diriku gitu, jadi lebih mandiri, jadi lebih kuat, jadi lebih bisa bertahan gimana caranya menghadapi orang. Ternyata jadi lebih fleksibel ketika ketemu banyak orang kayak gitu. Dan itu alasan-alasan duniawinya ya. Di balik itu dia bilang, karena aku lagi berdagang sama Allah, next time kalau aku bisa ketemu wajahnya Allah, aku akan nggak malu untuk menunjukkan kalau apa yang udah aku lakukan di dunia tuh nggak cuma main-main aja, nggak cuma berwisata-wisata aja gitu. Mainku tuh ya gimana caranya menemani orang jadi lebih baik gitu. Dan itu bikin aku, oh ya kayaknya aku selama di pembinaan ini, selama 7 tahun ini aku gak pernah seserius itu gitu. Nah jadi kesimpulannya, kalau hari ini kita ngerasa sulit banget, hari ini kita ngerasa kayaknya sendirian banget, insya Allah enggak kok. Banyak banget yang ternyata kita tuh berjalan di jalan ini tuh gak sendirian. Banyak yang merasakan itu, cuma mungkin kurang bercerita aja kali ya. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya, yuk kita cerita. Atau mungkin bisa hubungi aku kali ya kalau mau cerita banyak banget soal apa yang bisa dibantu. See you teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.